Kalau masjidnya sepi, saya yakin kejahatan luar biasa di situ. Apalagi kok sudah nggak ada pengajian rutin, jamaah 5 waktu dikunci pintunya, tidak ada membekas. Makanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para imam, pengurus mushola Al-Mubarakah, ya Al-Mubarakah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah sehatkan badannya, baik lahir maupun batin, dan mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dalam urusan ibadah dan senantiasa mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga kenapa di tengah hiruk pikuk kecapean bapak-bapak, ibu-ibu dengan pundak masing-masing yang begitu membebani, diberikan amanah barangkali yang tidak sama. Rezeki yang diberikan ada yang cukup, ada yang setengah cukup, ada bahkan tidak cukup. Tapi kita berusaha untuk selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Karena konsep keberkahan itu bukan di harta yang banyak, tapi juga ada yang diberikan sedikit juga berkah. Betapa banyak orang yang diberikan keberkahan di harta yang banyak dan juga diberikan yang sedikit. Karena tidak kemudian yang diberikan banyak itu kemudian menjadikan dirinya mulia. Betapa banyak malah menghinakan. Tapi betapa banyak orang yang diberikan rezeki sedikit justru malah mulia dengan kekurangannya. Banyak belum berarti cukup. Tapi tidak sedikit orang yang dengan sedikitnya itu tidak kekurangan. Oleh karena itu keberkahan rezeki itu diantaranya Allah memberikan waktu dari anak kita, dari keluarga kita. Banyak yang kemudian orang tua dikasih keberkahan jari kelingkingnya itu. Setiap hari dalam 5 waktu bisa ketemu dengan kelingking anak kita di masjid. Untuk apa Ustadz? Anak saya komplot, tapi ketemunya cuma Idul Adha dan Idul Fitri. Ada di antara kita ini duduk-duduk dari kepenatan yang Allah berikan kegiatan kita, tapi memberikan kesempatan untuk duduk mengikuti pengajian seperti ini. Diberikan kesempatan untuk tahajud, diberikan waktu untuk duha. Karena kemudian banyak orang yang kemudian diberikan rezeki yang banyak dengan sedikit bukan berarti tidak ada kesempatan masuk surga, sama aja kesempatan. Analoginya begini jamaah. Orang yang kayanya luar biasa, misalnya dia punya Trans Sumatera, punya tol itu Trans Lampung, Trans Maluku, di Jakarta berapa tol dia miliki. Ketika sama-sama duduk dengan orang miskin, diberikan kemudian harta 100.000. Di kantongnya ada di 100.000. Bagi yang miliarder tadi 100.000 itu tidak ada gambaran untuk bersyukur, tidak ada sama sekali. Tapi bagi si miskin 100.000 itu udah bisa beli beras 1 kilo, udah bisa beli paten atau nilalau untuk anaknya, bahkan bisa memberikan jajan cilok anaknya. Beda kesyukuran dia itu lebih dekat pada Allah daripada yang kaya tadi. Oleh karena itu Allah bangga dengan orang yang ketika dikasih rezeki dia bersyukur. Tapi Allah lebih salut kata Rasulullah, yang diberikan ujian dia tambah bersyukur. Karena konsep rezeki seperti itu. Dan ngaji itu bukan saja untuk orang yang awam jamaah. Ngaji seperti ini bukan untuk yang awam, tidak tahu agama harus ngaji, bukan itu saja. Bagi penuntut ilmu supaya lebih paham, bagi pendakwah supaya dia lebih ikhlas. Betapa banyak orang yang pendakwah masuk neraka, kenapa?
Karena dakwanya hanya untuk mencari nama. Ada kawan-kawan kita itu sampai bisik-bisik. Banyak ustadz itu kalau diundang ngaji tidak mau datang, tapi kalau suruh ngisi cepat. Karena seorang ustadz itu mesti ngaji. Ibarat sumur itu, kalau kemudian ditimba terus, tidak pernah dikasih air hujan, kering dia. Saya pernah satu saat itu saya mengadakan pengajian rutin yang mungkin sudah Anda pahami. Saya juga takmir masjid. Yang kami sudah mengajarkan kajian itu dari sekitar tahun 72. Ada suatu saat itu ada ustadz yang ini, ada ustadz baru datang S2, ilmunya banyak. Saya coba kemudian udah suruh ngisi aja Jumat malam Sabtu tempat kita. Tak coba dia. Di tengah perjalanan habis materi dia. Pucet habis. Karena niatnya sudah salah. Sekali lagi ngaji itu adalah betapa banyak di kita ini kan orang yang setelah berilmu bukan tambah takut kepada Allah, tapi malah meremehkan saudaranya. Meremehkan sesama ustadz, meremehkan jamaahnya. Ya walaupun praktek di lapangan jamaah sekalian, para ustadz itu perlakuannya itu kadang-kadang jamaah yang menjadi tabu di masyarakat. Saya coba cross check di lapangan itu jamaah. Kalau ustadznya bawa motor itu nggak seberapa, bukan di kita loh, di kalangan mereka. Itu mana ustadznya? Lah itu motornya gitu. Tapi giliran yang ceramah ini Mbak Pajero dikawal asistennya. Salaman sampai luar biasa. Padahal subhanallah, saya lihat sarungnya bolong-bolong itu bekas puntung rokok. Di kantongnya surya. Untuk nafsunya saja nggak bisa menghilangkan. Untuk dirinya yang merusak jantungnya saja belum bisa meninggalkan. Apalagi membuat jamaah ini menjadi barokah ilmunya. Karena satu jamaah begini jamaah sekalian, satu kajian, kalau ustadznya ndak ikhlas jamaahnya juga nggak nyaman. Ilmu yang disampaikan juga nggak ngena. Jadi jamaah itu seperti berlalu saja, nggak membekas. Maka seorang dai, maaf ini agak sedikit melencong dari kajian yang biasa sampaikan oleh ustadz lain. Seorang dai, penyampai saya, Ustadz Mustoto, dan ustadz yang lainnya, Sang Idun, Garyanto, Ali Murtado, lettingan saya itu, Sudarman, Rohman itu sama dengan sopir jamaah. Dan jenengan itu adalah penumpangnya, namanya mat'u, pengikutnya, penumpangnya. Kalau ustadznya saja tidak paham masuk surga, sama sopir mau ke Jakarta kok lewatnya Palembang, kemudian Bengkulu, Padang, mau kemana? Mau ke Jakarta, tidak nyambung. Ya mestinya kan rutenya tahu toh, Metro, Raja Basa begitu kalau kita ngeteng. Tapi kalau sekarang langsung tol Bakau, kemudian Merak, Kampung Rambutan dan seterusnya. Tahu deretan itu. Jadi dai itu paham akan dibawa jamaah kemana. Ini yang kemudian kita di lapangan kadang-kadang tidak menyadari apa yang terjadi hari ini di umat. Kasusnya tentang perekonomian sedang anjlok yang disampaikan tentang yang lainnya, tidak nyambung. Dan ini betul-betul nggak membekas di tempat yang lain. Yang terjadi kemudian jamaah, kalau acara Isra Mi'raj ramainya luar biasa, pasang taruh sampai pagi ceramahnya, tapi subuhnya nggak ke masjid, nggak membekas jamaah. Maka saya berharap di lingkungan ini dengan ramainya begini, kekompakan gini, menjadi keberkahan. Keberkahannya apa? Masjid itu seperti di Tanjung Pinang itu kalau motor tuh nggak sampai dicopot kunci, kemudian rumah-rumah itu motor nggak ada yang dimasukin di luar, nggak dicopot kuncinya. Tapi kemudian jamaah ramai jamaah. Jadi kalau masjidnya makmur, tetangganya kalau makan dia selalu nggak kekurangan. Ada yang kaya dia melebihkan untuk ngantri tetangganya. Konsepnya nggak pelit karena dia di masjid sudah kebersamaan. Maka aman daerah itu. Tapi kalau masjidnya sepi, saya yakin kejahatan luar biasa di situ. Apalagi kok sudah nggak ada pengajian rutin, jamaah 5 waktu dikunci pintunya, tidak ada membekas.
Makanya ada berapa masjid di metro-metro ini, termasuk ini musola ya Ustadz Mustafa. Saya melihat musola yang ramai itu satu kota metro ini cuma 2. Ini dan Bantul itu apa namanya? Jamus. Musola tapi ramainya kayak masjid. Karena di mana-mana kita ngisi yang jatir tua-tua ya Ustaz. Tua-tua semua. Ini mudah-mudahan barokah ilmu kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, salawat dan salam kita lembahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah apa yang kita sudah ketahui dari sunnah ini untuk kita lakukan jamaah. Karena keberkahan setelah mendapati ilmu itu adalah dia mampu mempraktekkan dalam dirinya, baik dalam sikapnya sebagaimana Rasulullah dengan tetangga baik, dengan istri makin lemah lembut. Karena laki-laki yang baik, suami yang baik adalah terhadap istrinya itu lembut. Ibu-ibu protes kalau ada suami yang sayang kok masih bentak-bentak sama istrinya, itu berarti salah konsep. Tandanya sayang suami, dia akan lemah lembut terhadap anak istrinya. Jadi kalau ada ustadz ngomong, istrinya cerita, saya jadi istrinya ustadz itu sudah 30 tahun belum pernah bentak saya, itu berarti sukses. Tapi kalau manggilnya saja nggak panggilan sayang, manggil namanya Sri gitu misalnya, itu udah salah dalam konsep berumah tangga. Maka sunnah ini mesti diaplikasikan seperti itu. 5 waktu ke masjid. Rasulullah nggak pernah nggak ke masjid kecuali sakit, kecuali hujan lebat. Lanjenengan kalau ndak hujan ndak sakit kok nggak ke masjid, bukan termasuk dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Menjaga dengan tetangga. Sampai saya gambarkan gini Pak, analoginya itu. Saya beli durian misalnya, tidak musim durian, saya beli durian dan mahal karena saking kepengennya. Kalau memang tidak bisa memberikan tetangga, dari mulai beli itu dibungkus rapi, jangan sampai kelihatan tetangga. Dan kalau bisa makan di kamar, jangan sampai baunya ke tetangga. Nanti selesai sampahnya dibungkus rapi, buang ke pasar, jangan sampai bau tetangga. Kalau memang tidak bisa ngasih, ngapa? Jaga perasaan tetangga. Bukan dicantolin di motor ngewer mambune seng ngidam kula langsung Masya Allah sampai nyakiti perasaan tetangga. Gua ono timbangane nang akhirat. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih, jangan diperlihatkan tetangga kita. Itu jaga hak tetangga kita. Sampai seperti itu sunnah itu Pak. Nyetel musik di kamar atau dimanapun, jangan sampai kebisingan itu jatuh kepada telinga tetangga. Jangan sampai air hujan jatuh netes di tanah tetangga, karena bikin wuwungnya mesti dibatas. Air hujan mesti jatuh di tanah kita sendiri. Sampai nanam bambu, nanam pisang, kok tumbuh di tanah tetangga, itu milik tetangga, jangan jenengan akoni. Ribut selamanya kalau konsep Islam nggak dipakai. Itu sunnah itu sampai menyentuh yang seperti itu. Sampai makan nggak boleh sambil ngecap. Sampai puyengnya bunyi celeng-celeng, nggak boleh. Sampai ngambil itu mesti 3 jari begitu. Ini Rasulullah sampai seperti itu Islam mengajarkan. Para ulama itu sampai mengajarkan sunnah itu. Ngambil makanan sebelah kanan dulu, kalau belum habis jangan ke kiri. Itu adab. Rasulullah bagaimana konsep contohnya? Pernah suatu saat Rasulullah itu dikasih kurma kecut banget, ya yes, pokoknya kecut banget lah, wis mangan wis sampai ubun-ubun sampai ke ujung pantat lah anu niku bahasane iki. Jadi Rasulullah itu dikasih kurma kecut itu dimakan sendiri gitu. Jamaah apa sahabat itu pada melongo, loh Rasulullah kok tega gitu. Barang sudah pulang, sudah yang ngasih pulang tuh ngomong, sengaja saya makan, kenapa? Itu asemnya luar biasa. Kalau sampai makan saya pastikan nggak doyan, saya tidak menyakiti perasaan yang ngasih supaya dianggap saya nggak doyan. Itu. Jadi sunnah itu sampai menyentuh yang paling halus sekali, nggak ada di agama lain. Punya hadas besar, mesti mandi, itu nggak ada di agama orang lain. Makanya belajarlah sunnah di dunia saja, nyaman jenengan. Jangan waktu belum kenal sunnah, coba dengar azan coba.
Allah panggah ngarit, sing macul ya panggah macul, sing nyopir ya panggah nyopir. Belum kenal sunnah. Setelah mendapati sunnah, mendapati hidayah sunnah ini, sampai terasa diatur oleh Allah. Itu mudah nggak hidup ini? Ada kemudian diatur waktunya sholat, merapat ke masjid, Jumatan dia cepat mendatangi masjid, dia paham dengan dalil-dalil. Maka ketika mengikuti sunnah ini, jangan baru di dunia saja dimuliakan oleh Allah, lebih bersih. Sekarang jenengan bergaul sama teman-teman yang masih minum, yang masih belum sholat, lihatlah bajunya pesing tenan. Lah wong uyu paling nang pintu mobil, kadang nang tiang listrik wong ngono kae, nang pager, enggak teratur hidupnya. Mangan yo kadang ora iso berhubungan dengan yang itu ya enggak mandi gitu. Ya begitulah orang enggak diatur sunnah. Tapi setelah diatur sunnah, wajahnya lebih kelihatan. Rodok cerah lah, sering kena air wudu, walaupun wallahu alam bisawab. Karena yang akan menjadikan penduduk langit nanti bergoyang itu bukan karena casingnya ya, tapi karena keikhlasan. Mengapa? Saya tanya ini jamaah, ngapa kok dalil masuk Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Coba, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Rasulullah. Kenapa? Yang pertama, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, mesti ikhlas. Muhammad Rasulullah itu diutus sebagai contoh, jadi syaratnya itu ya ikhlas dan nyontoh Nabi. Nek nyontoh ulama harus malah Nabi ini pernah ngakoni lho ya kuwi sing jenenge salah kaprah. Saya kemarin ngobrol sama tetangga kawan dagang itu, Ustadz, kenapa sekarang orang pakai tasbih? Zaman dulu Nabi nggak ada. Dulu orang mati, istrinya Nabi mati nggak selamatan. Sahabatnya pada selamatan. Kok sekarang selamatan semua? Sekarang kalau nggak selamatan malah asing. Tapi ulama diem aja. Katanya dulu para sahabat udah tahu nggak negur gitu. Coba. Sampai segitunya orang sekarang otak-ngatik agama. Padahal Abu Musa itu ketika melihat orang pertama tasbih pakai kerikil ini Pak. Itu laporan ke Ibnu Mas'ud. Saya ini loh masih hidup yang melihat Rasulullah itu zikir itu nggak pakai tasbih, nggak pakai batu, langsung pakai tangan. Saya masih hidup nih ya saksinya. Kenapa kalian membuat yang baru? Dulu pertama-tama tasbih itu pakai kerikil, dikumpulin satu-satu begini ngitungnya, dan itu ditendang sama Ibnu Mas'ud tangannya langsung. Kenapa kamu melakukan itu? Sedangkan aku yang masih hidup saja menyaksikan Rasulullah nggak begitu. Tapi kalau ini kita sampaikan di kalangan mereka pasti tidak terima, karena tasbih akan jadi saksi katanya. Wallahu a'lam bishawab. Sidang jamaah rahmatullah. Hari ini jamaah banyak kita dapati orang itu ujuk-ujuk ninggal. Gitu Pak. Lah dunia ini gur ujuk-ujuk kok. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Bener ya Pak ya? Tiba-tiba mati. Saya kutip dari pembicaraan Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau itu seorang tabi'in senior yang diberikan keutamaan oleh Allah bisa ngobrol sama malaikat maut. Jadi malaikat maut itu bisa diajak ngobrol oleh Syekh Hasan Al-Basri. Yang pertama beliau itu kelebihannya, kalau dihina orang dia ngasih duit yang menghina. Jadi beliau itu ngumpulin duit receh, nek wong nyai malah dibayar. Yang kedua beliau bisa konsultasi dengan malaikat maut. Dalam kisahnya Hasan Al-Basri rahimahullah itu menyampaikan bahwa manusia kita ini, saya, jenengan, ustadz, anak kecil, ibu-ibu, kakek-kakek itu setiap hari, kata Syekh Hasan Al-Basri itu, setiap hari didatangi malaikat maut itu minimal 3 kali. Jadi kalau Pak Arkom, logane Pak Dawud, ini hamba Allah ini setiap hari didatangi 3 kali. Mas Wawan 3 kali nggih, inget nggih. Sing pertama itu nggak menentukan waktunya, pokoknya 3 kali. Ini dilihat catatannya,
Hamba Allah ini masih ada jatah airnya, masih ada jatah udaranya, masih ada jatah nasinya. Malaikat itu kemudian pergi lagi. Datang yang kedua ke hamba Allah itu, setiap orang setiap hari datangi, dilihat jatah rezekinya, masih ada jatah air, masih ada jatah udara, masih ada jatah tumbuhan, masih ada jatah daging hari ini. Dia pun pergi lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Dan pas sampai pada suatu saat rezeki hamba Allah itu habis, jemaah. Lalu anggap saja dicabut nyawanya, seret gitu. Si malaikat maut itu setelah mencabut nyawa hamba seseorang tadi, dia duduk di situ, kemudian ruh ini tadi tergantung ruhnya, kata Syekh Nasr Basri. Kalau dia ruhnya orang soleh, misalnya ruhnya Pak Mustoto, musik suwe iki nyabute. Amin loh Mbah. Iki anake wakeh nendang dijiko piye. Jadi ruhnya orang soleh itu langsung ditangkap oleh malaikat rahmat. Ruh ini kemudian diangkat ke langit, dan setiap pintu-pintu langit itu kemudian oleh Allah disiapkan malaikat penjaga pintu-pintu langit itu tersenyum mengucapkan salam terhadap ruh ini. Baunya wangi, jamaah. Ruhe wong salat ku wong senenge sedekah, wong salat ora tukang ngomongi tanggane, ora curiga karo tanggane oleh mobil apik Mas Wawan kondi ngono misale. Ora ngono-ngono kuwi sing ruhe wangi. Dibawa ke langit, kemudian diperlihatkan surga. Lalu satunya, kata malaikat Syekh Al-Basri itu, ruhnya orang ahli maksiat, sing tukang mabuk, joget-joget nang dalan, nang orgenan, nang sampai balik isu, nang kayak glosor, nang kayak ruhe itu dicabut langsung ditangkap sama malaikat azab. Diangkat ke langit, ambune bacin, jamaah. Malaikat melengos, roh hatine melengos, Pak. Emoh ndelok roh kaya ngono kuwi. Terus kemudian diperlihatkan neraka. Dalam konon cerita si Hasan Al-Basri tadi, bahwa beliau menjelaskan malaikat maut tadi masih di situ. Lalu ngomong sama yang bersangkutan nih, ngopo Pak sampai nangis si bojone ninggal ini? Lho dhek lho rezekine wis entek. Nek umpamane gak tajak buat nyawane, lho wong rezekine wis rene ya ora iso urip. Ngomong lagi sama anaknya, ngomong lagi sama. Di situ sampai lama dia. Sampai kemudian dia ngomong sama semuanya. Kalian semua setiap hari saya datangi, kemudian sampai ruh itu jatah rezeki kalian habis, dan sama perlakuannya akan saya cabut setelah. Jadi kalau kemudian makan gorengan seperti ini, kalau kemudian bapak-bapak beli tahu bunting itu kan biasanya yang ada di pikiran beli tahu bunting mesti pakai cabai toh. Lalu kemudian datang beli cabai, beli tahu bunting tadi, Bang pakai cabai ya jangan lupa. Waduh, habis Mas cabenya. Alah abang ini tidak profesional, saya tidak dibagi. Karena satu gigitan cabai itu sudah dari bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita pahami bahwa Allah itu punya sifat al-mudabbiru, yang artinya adalah sang pengatur. Bayangkan Pak, Allah itu mengatur bumi ini dan seisinya. Ngatur si Pulan ku anake piro calone, kemudian ayu rayu iki cacat itu Allah sudah rapi natanya. Rezekinya hamba Allah hari ini itu sudah diatur sama Allah, dan Allah sangat mengatur. Apa meneh kok ngatur rezekine jenengan kiambah? Allah mengatur planet surya di langit itu berapa juta itu? Bintang di langit itu kan ratusan juta tuh, bahkan miliaran tuh bintang itu. Itu tidak pernah benturan atas izin Allah. Apalagi kok ngatur jenengan, ngatur kematian kita. Makanya Allah itu mengatur kematian itu sudah begitu luar biasa. Ini ada sebuah contoh jamaah. Ada kawan saya itu punya murid. Muridnya itu baru wiyata bakti. Di pondok kita kan Al-Musin begitu toh, semuanya di Al-Abrur begitu. Kalau baru lulus itu mesti melaksanakan wiyata bakti, ngabdi, Pak. Kenapa mesti kita buat ngabdi? Kenapa? Itu memanfaatkan ilmunya selama di pondok. Biasanya bocah bar pondokan itu mesti lepas. Orang dikontrol karo wong tuane langsung bar di penjara jadi di pondok. Begitu metu bebas. Kami menyiasati begitu diganti dengan wiyata bakti. Kenapa?
ijazahnya tidak kami berikan dulu. Baik ijazah negeri maupun ijazah pondok tidak kami kasihkan dengan syarat wiyata baktinya harus lulus. Karena si santri ini baru turun gunung. Misalnya Amit, Ustadz Mustotoi minta salah satu santri Al-Musin atau Al-Abror yang baru lulus untuk ngabdi di sini, ngurusi bocah-bocah, ngajari ngaji, yang hafal Quran dan seterusnya. Itu yang memberikan urusan makan minumnya beliau dan memakmurkan musola ini begitu. Sampai berapa? 1 tahun kalau dia lulus. Dalam 1 tahun kok kewenangan rokok batal Pak Rasido setahun, tambah 2 tahun. Dalam 1 tahun kok kewenangan pacaran batal, nggak situ dikasih ijazah. Maka dia kuliah negerinya mesti mundur lagi. Karena 1 tahun itu baru kelihatan betul ilmunya itu akan barokah ndak ketika santri wiyata bakti. Kenapa pondok mesti dikasih wiyata bakti? Nah ini ceritanya seperti itu, baru lulus wiyata bakti, kemudian dia minta nikah jamaah. Minta nikah, Ustaz, saya pengen nikah. Loh, kamu kan baru wiyata bakti selesai, apa ndak birrul walidain dulu? Apa ndak ngurusi adik-adikmu dulu? Adikmu lu 3 masih kecil-kecil. Enggak Ustaz, saya mau nikah, saya sudah mantap. Kalau begitu kamu nanti apa nggak repot sambil ngurusin orang tua? Enggak, saya justru malah sambil birrul walidain. Alah kamu nih jangan-jangan punya simpedes, simpanan wanita desa, atau si maskot, simpanan gadis kota. Enggak Ustadz, saya mantap, sudah ada calon, sudah anaknya Fulan di sana yang hafal Quran. Singkat cerita dia kemudian nikah sampai beliau yang ceramah Ustadz itu. Jamaah rahmatullah. Pas waktu acara ceramah itu bapaknya tidak datang karena corona, karena Pulau Jawa. Setelah datang, kemudian nikah. 3 bulan kemudian qadarullah, bapaknya itu tidak apa-apa, tiba-tiba stroke. Kemudian 3 hari kemudian meninggal. Hanya ibunya harus diboyong ke Jawa sana, daerah Jepara, kemudian ngurusin bekas punya bapaknya. Tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ibunya yang tadi sehat itu tiba-tiba sakit, paginya subuh kemudian meninggal. Setelah itu si anak santri tadi yang baru nikah dengan istrinya ini menggantikan posisi bapak ibunya, ngurusin adiknya 3 itu karena masih kecil-kecil. Di sini kita ambil pelajaran jamaah. Seolah-olah tuh Allah ngomong, kamu cepet nikah soalnya bapak ibumu mau tak ambil. Karena kamu mesti ada istri yang harus ngurusi adik-adikmu yang masih SD itu. Jadi begitu, kematian itu sudah. Jadi si bocah ini kenapa mantap nikah? Kenapa? Allah akan ambil bapak ibunya untuk menggantikan pundak bapaknya tadi. Makanya bapak ibu sering kita dapati punya anak susah gitu. Begitu punya cucu, bapaknya atau mertuanya salah satu meninggal, sebagai ganti hiburan dikasih cucu. Kematian sampai seperti itu. Jadi Allah sudah mengatur kematian seperti itu. Begitu luar biasa. Makanya kematian itu, kata Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat sebagaimana pohon kelapa itu loh Pak contohnya. Berikut pun botenan kelopong ya Pak. Sudah nggak ada kelapa jarang ya. Kelapa ku Pak nek wong zaman biyen ku ambil ibrohnya banyak pelajaran. Sing pertama Mas Wawan, kelapa ku bagi wong sombong iki contone. Bagi kelapa kan nek wong sombongan ku lho aku sing dhuwur dhewe. Apa semongko ndike kaya ngono kuwi. Suket idak-idak. Bagi kelapa ku lho kaya aku dhuwur dhewe ngrajai. Wong sombong. Tapi lihatlah hasil akhir. Kelapa itu kalau baru ngambilnya dibanting apa dielus-elus, Pak? Banting toh, bruwok. Anggole isine dadak sisrumbat jruwok. Cara loro Pak. Mau ngambil kelapanya dioceki meneh atau diantemkan mesin seruk. Belum sampai di situ mau ngambil santannya masih diperes lagi. Pertanyaannya Mbak, nek dicampur gori sayur klopo apa sayur gori? Klopone lali ora? Nek dicampur daging terendang apa klopo, Pak? Sakniki semongko lho sing sabar. Semongko ki cilik wite. Alah cilik banget ndik.
Delok ning klopong ini. Tapi karena dia sabar, dikasih buah, dilemei karo wong tani. Ngangkat nang mobil lho aluwon, dilemei damen nang truk. Ya ta? Klopo karo semangka manis endi, Pak? Buah jerone. Nek degane padha ya, Pak ya. Tapi nek kesalahan keseluruhan mesti semangka. Terus ngene Mas Wawan nek tamu agung niku sing meja ki klopo apa semangka? Ya kadang-kadang degan kok protes. Jadi itulah hasil orang sombong dengan orang sabar, contohnya semangka kali klopo. Tapi bukan itu yang saya. Jadi kelapa itu kadang-kadang baru mekar, beluluke jatuh, itulah bayi oleh Allah ambil ruhnya. Makanya kalau di kalangan kita bayi meninggal ya sudah dikubur saja. Ora usah digawani tegan. Jane orang mimi ibuke gawani tegan engko didulangi karo malaikat. Aduh ya Allah. Ora usah didongani wong bocah sik suci ya melas ora ngerti bapak emak malah macam-macam lah gitu, Pak. Jadi ada yang degan remaja akhirnya pakai janur kuning umpamanya karena dia mati ini bujangan. Yo tak adik pokoknya orang Jawa senengane, tapi wallah alam ku adat ya, Pak ya. Aku nek ninggal anakku bujang, bahwa nera bujang wis ninggal yo kita laksanakan saja. Jadi seperti itu. Enek juga sih sampai tukul nggak ceblok, ya tua-tua ini nggak awet. Bahan-bahan biyen ya. Nggih, Pak. Dia mengenai supermi ya, Pak ya. Nek wong biyen arep mangan mie yo kangelan, arep mangan klopo nandur dhisik ya, Pak ya. Saiki yo Allah apa-apa instan. Baik jamaah Allah. Oleh karena itu jamaah, kematian itu seperti dekatnya serempat sendal. Serempat sendal itu kan pendek tuh, Pak, dengan kaki kita. Banyak kita dapati, Pak. Paginya pakai baju dinas yang memasukkan kunci kontak ke motor atau ke mobilnya itu dia. Betapa banyak di siang harinya yang ngambil kontak itu orang lain karena dia sudah berlumuran darah di atas aspal. Betapa banyak ibu-ibu yang pakai jilbab di pagi harinya, siang yang buka kacamatanya orang lain. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kematian begitu dekat. Dan mengapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Kalau kematian itu dikasih tahu, jadi wong Jawa kuwi arep mati ngungung celuki malaikat. Kae nek 40 dino arep mati mintoni ngomong aneh-aneh. Ora biasane njaluk sarapan. Ora biasane kopine ping 3. Biasane orang nganggo klembak menyan iki njaluk klembak menyan sebab arep mati. Kenapa mati itu dirahasiakan jamaah? Kalau sampean mati dikasih tahu, sampean iki kaya wong edan kok amit yo. Mbah ngopo didoli kabeh wong sesuk aku mati kok ngopo? Mas Wawan ra megawe ngopo megawe? Lah aku sesuk isan mati ngopen megawe? Ora jelas. Itulah kenapa kematian itu dirahasiakan. Mobilnya doli kabeh. Innovane didol, nganggo ngopo aku sesuk mati. Itulah kematian dirahasiakan. Sampai pandangan kita, telinga kita ini. Kenapa oleh Allah dikasih batasan melihat? Sampean ku anggar iso ndelok jin, Pak. Nek sampean ku pandangannya dibuka lebar. Ora dikasih batasan. Sampean mat ngaji ndelok nang comberannya jin kan ana sing motone metu, ana sing kupinge dawa, ana sing gegere growong, nek tangane putih sebelah, macam-macam. Sampai rasidon musola malah ngiprit balik. Makanya kalau ada orang anak kok bisa melihat, katanya indera keenam itu wajib diruqyah. Karena manusia tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat, jin bisa melihat manusia. Nek wong, wah anakku pinter esok gede dadi dukun apa iso ndelok setan. Malah harus diruqyah. Engko diruduk nangis, lha ndeloki medhi terus. Nah gitu. Dan sampai ke telinga ini kalau tidak kasih batasan sampai ra iso turu. Karena setiap dino masih ngandeng kuburan itu tiap hari lihat penduduk kubur disiksa. Ora iso turu, jerit sepanjang hari. Kenapa? Penduduk kubur itu tidak istirahat, disiksa sampai kiamat. Maka kita kuping dikasih batasan sedikit. Saya tanpa dikasih handset yo. Nganggo handset harus dikone campur saru kan. Tanggone raro. Allah alam bisawab.
Baik jamaah rahmatullah, kita lanjutkan. Ini banyak sekarang ini kan terlalu orang tinggi terhadap dunia. Makanya saya kajiannya kadang tak arah kematian. Kenapa? Orang sekarang kan lagi viral pengen kaya mendadak ya Mas Wawan ya. Orang duwe kudu duwe. Delok tanggane duwe iki kudu duwe. Jadi model-model ngoten niku kuwi aja sampai kebablasan. Isu awan bengi megawe ora sempet ngaji, ora sempet nonggo, ora sempet dolan. Lah kok malah sambat, Mbah mbok aku diutangi duit to, Mbah. Lah dek sing kerja malah dek sing sambat. Nah itu. Makanya kalau kita ngomongin kematian, kadang-kadang ngeri sekali jamaah. Termasuk Nabi Ibrahim dengan Hasan Al-Basri ini ada kesamaan. Bisa konsultasi sama malaikat maut. Jenengan Pak, pernah nggak mendapati orang yang mau meninggal itu Pak? Kenapa melotot gitu? Ketakutan yang luar biasa. Yang pertama, minimal ada ketiga ketakutan orang-orang yang mau meninggal itu. Yang pertama, dia sedang digoda oleh iblis yang luar biasa. Karena di puncak kematian kita itu iblis datang. Sampai rajane iblis ku teko untuk memplesetkan milah kita dari Islam. Banyak kejadian yang kita dapati orang salah. Makanya jangan ego Pak. Kalau bapak kita itu sudah masuk ICU, kemudian tidak mungkin bisa siuman, atau sudah berobat ke Jakarta, kemana-mana, ke Ali Sadikin, kemudian dokter sudah ngomong, Pak, kami para dokter itu cuma prediksinya ini bapak ini tinggal 20% lagi bisa sembuh. Mending bawa pulang Pak. Bapak bisa rawat di rumah, bisa terapi di rumah, bisa dibacakan sesuai di agama Bapak. Jangan bandel. Udahlah dok, pokoknya yang penting bapak saya sembuh. Mau berapa saya bayar. Bandel ego. Sehingga bapaknya harus meninggal di rumah sakit. Yang mendampingi kadang tuh pastor. Pernah kejadian itu Ustadz Sunaryo mendampingi, maaf Pak ya saya sebutkan ini untuk contoh bukan saya. Suaminya di puncak kematiannya tuh di Advent. Di Advent apa di Immanuel. Yang dampingi pastor jamaah. Ya dia dibaptis, gimana caranya bisa masuk agama mereka. Ini tidak cuma main-main Pak. Tokoh nasional, guru besar saya, Bapak Muhammad Nasir. Itu pas sakit tuh masuk rumah sakit yang dampingi dokternya tuh pastor. Tapi karena Allah memberikan kelebihan beliau orang solih. Yang kisah menarik Muhammad Nasir itu Pak. Itu orang Dewan Dakwah ya Pak ya. Beliau itu yang pertama yang terkenal itu seorang perdana menteri. Untuk gaji guru madrasah, kalau jenengan MBC-nya gitu ya. Beliau itu harus menggadekan kalung istrinya. Padahal perdana menteri. Tidak mau ngambil duit negara maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ngutus guru saya nggak sebutkan guru saya termasuk temannya Pak Al-Fuadi Rusli, Pak Setiawan Kota Seperti Banyak, dan kawan-kawannya ke seluruh Indonesia. Para dai Dewan Dakwah ini dikumpulkan, beliau melepas tuh sambil menangis. Anak-anakku, kata beliau, tolong nanti kalau ngadepin umat ini ada masalah anak-anakku, jangan lupa sholat malam. Muhammad Nasir rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan surga. Beliau di ujung mautnya itu digoda oleh pastor, tapi beliau kuat dengan melambaikan tangan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang meninggal Pak, yang pertama mesti didampingi. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa sedang diganggu oleh iblis. Yang kedua, orang yang meninggal itu bisa melihat malaikat maut dari atas. Kata Nabi Ibrahim itu, malaikat maut ketika dia konsultasi sama malaikat maut, kata Nabi Ibrahim, ketika mencabut ruhnya orang soleh, apa kata malaikat maut? Dia seperti orang yang tampan, sejuk, sampai begitu Nabi Ibrahim cerita. Kalaulah tahu orang-orang yang beriman ini semuanya tahu betapa tampannya dirimu, betapa sejuknya dirimu ketika mencabut orang beriman, orang akan mati duluan. Tapi kamu bisa berubah juga dong untuk orang yang bermaksiat.
Bisa. Boleh aku melihat? Apa kamu kuat wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim melihat wajahnya malaikat maut ketika mencabut ahli maksiat. Dia itu hampir pingsan, padahal kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling tenang. Kenapa? Karena dia paling tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin punya anak begitu sulit, begitu punya anak ditinggal di padang pasir, sudah punya anak suruh nyembelih. Itu banyak kisahnya. Beliau itu yang paling tahu tentang Allah. Beliau hampir pingsan melihat wujudnya malaikat ketika mencabut ruhnya orang yang bermaksiat. Makanya ketakutan luar biasa kalau ditanya, Pak, iki Muhyiddin, Pak. Oh, luar biasa. Makanya kalau talqin tuh jangan pernah berhenti, Pak. Kalau ada orang mau meninggal tuh, la ilaha illallah terus, walaupun dia sudah nggak bisa ngucap. Jangan dipendekkan. Ngopo lu kan kok dodo wong iso ngomong Allah. Jangan. Tetap la ilaha illallah. Udah masuk isya? Nah itu masih panjang Pak. Jadi inilah kisahnya sekelumit tentang kisah kematian dan masih panjang lagi. Mudah-mudahan ada waktu di ustadz yang lain menyampaikan atau kesamaan. Kalaupun ada umur panjang saya bisa menyampaikan yang lainnya. Karena kisah ini termasuk sifat-sifat kuburan. Terus bagaimana ruh ini ketika sudah dicabut dan seterusnya. Bagaimana rasanya masih panjang sekali. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup itu ada ujungnya. Ketika orang bekerja pasti akan pulang sorenya. Ketika orang menapaki bumi ini ada ujungnya, yaitu kematian. Bisa saja pulang ngaji mati, bisa saja kita besok pagi jatah meninggalnya. Maka kalau sudah paham itu, semakin tahu diri bahwa kita adalah milik Allah. Ketika di ujungnya mudah-mudahan baik. Karena hasil kesyukuran kita di dunia, semakin kita bersyukur, kita akan mendapati kelezatan di akhirat melalui pintu-pintu kuburan itu di mana? Ketika kita hidup ini paham tujuan kita pulang, yaitu melalui kematian yang husnul khotimah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Karena mungkin yang saya sampaikan ada yang salah, mudah-mudahan ada ustadz lain yang meluruskan. Ataupun ada kelebihannya, mudah-mudahan bisa kita resapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga makin hati-hati kita bahwa kematian setiap saat datang dan mudah-mudahan di ujung kematian kita husnul khotimah ditutup dengan la ilaha illallah sehingga Allah masukkan surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية